Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Tuhan, shalom semua saudara-saudara. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa Surgawi, kami terus Engkau ajar dalam kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati dan tanah hati kami menjadi tanah yang gembur. Setiap taburan firman Allah tidak tertabur dengan sia-sia. Roh Kudus menolong kami untuk bisa menangkap dan mengerti isi firman-Mu dengan baik, dengan tepat, dan dengan benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Harmonis itu berbicara tentang hubungan. Dan hubungan yang saya bagikan saat ini bukan hanya hubungan antar kita saja, tapi ada 4 hubungan. Bagaimana hubungan itu bisa menjadi harmonis ketika kita mau membangun hubungan itu dengan aktif. Nah, hubungan ini perlu harmonis yang pertama dengan Tuhan. Yang kedua adalah hubungan dalam keluarga. Yang ketiga adalah hubungan dengan sesama. Dan yang keempat, hubungan dengan pemimpin. Harmonis merupakan sebuah hubungan yang kontinu, terus menerus, diwarnai dengan kehangatan dan juga dilakukan dengan hati. Sehingga hubungan ini dikatakan sebagai hubungan yang sehati. Sekarang yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Cukup harmoniskah? Atau hubungan dengan Tuhan hanya engkau lakukan seminggu sekali ketika ada ibadah gereja dan harus ke gereja? Apalagi kalau nggak ke gereja, ada seseorang yang akan mengingatkan dan menegur engkau. Daripada engkau malu ditegur karena tidak ibadah di gereja sebagai orang Kristen, akhirnya engkau memaksakan diri setiap minggu ibadah ke gereja. Tapi apakah hatimu betul-betul hati yang beribadah? Atau karena perasaan malu tadi? Nah, ibadah dengan Tuhan kalau tidak dilakukan dengan segenap hati, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan apa-apa. Ibadah dengan Tuhan adalah menandai bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi hubungan ini bukan hanya dirintis atau kita ingat seminggu sekali. Apalagi sekarang situasinya lagi dunia kena corona. Kita tidak boleh beribadah di gedung gereja. Beribadahlah di rumah masing-masing. Nah, karena tadi ibadahnya adalah karena malu kalau ditegur orang, maka ibadah di rumah Anda berani untuk meniadakan. Dan Anda terus memaklumkan diri dan minta maaf kepada Tuhan. Untuk Tuhan mau mengerti engkau tidak beribadah. Nah, ibadah yang seminggu sekali saja tidak konsisten dan tidak konsekuen, bagaimana akan terbangun sebuah hubungan yang baik sampai mencapai keharmonisan? Karena hubungan yang harmonis itu adalah hubungan yang begitu dekat, aktif,
dan menyelaraskan pikiran, hati, dan kemauan kita. Ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak konsekuen dan konsisten, tentu hubungan kita menjadi hambar, biasa-biasa saja. Walaupun Tuhan begitu damba mau memberkati kita, mau dekat dengan kita, mau berbicara kepada kita, mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita, mau mengalirkan damai sejahtera, mau memberikan kekuatan yang baru, mau memberikan nasihat-nasihat dan tuntunannya. Tapi di pihak kita kan datar-datar saja dan dingin-dingin saja. Akhirnya kita tidak bisa sehati dengan Tuhan. Hubungan yang terus-menerus akan membuat kesehatian terjadi. Tuhan tentu saja mau terus sehati dengan kita, tapi kita yang sering memberontak. Kita yang sering mencari jalan sendiri, mencari cara sendiri. Kadang-kadang kita juga berbelok arah, kita tidak peduli. Yang penting dagingku senang. Yang penting aku sekarang puas. Tapi apakah kepuasan, kesenangan itu akan kekal ketika tidak seturut dengan kehendak Bapa, karena kita tidak sehati dengan Dia? Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang harmonis dengan Tuhan. Akibat yang lebih parah lagi adalah kita cuma menuntut kepada Tuhan, kita cuma mengeluh dan memberontak kepada Tuhan, tapi kita tidak peduli dengan perkataannya. Kita tidak peduli dengan kehadirannya dalam hidup kita. Kita tidak peduli bahkan kalau kita sudah membutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan, yang akrab sampai terjadi harmonisasi dengan Tuhan. Roh Kudus dalam dirimu ditaruh oleh Allah Bapa ketika kita lahir baru adalah untuk membawa kita kepada situasi yang harmonis dengan Tuhan, dengan kebenaran. Rendahkanlah hatimu untuk mau dipimpin, dibawa oleh Roh Kudus kepada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sampai antara kita dengan Tuhan betul-betul kita menjadi gambar yang sama. Dan dunia akan melihat kita berbeda dengan mereka. Perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kisah ini diawali dengan kedatangan Yesus dan murid-muridnya ke rumah Marta dan Maria. Dan dikisahkan bagaimana Marta ini begitu sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, menyediakan segala sesuatunya, makanan, minuman, dan sebagainya untuk Yesus dan murid-muridnya. Dan ketika dia melihat Maria hanya duduk saja dekat kaki Tuhan, Marta marah. Mengapa saudari perempuannya ini tidak mau membantu dia, sedangkan dia begitu kerepotan? Dan itulah yang dikatakan oleh Marta kepada Yesus, Guru, mengapa engkau biarkan Maria tidak membantu aku? Suruhlah dia bantu aku. Aku ini repot. Tapi Yesus mengatakan kepada Marta, Marta, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi Maria itu mengambil satu hal yang terbaik buat dia. Mengapa? Dia mendengarkan suaraku, duduk dekat-dekat dengan aku, bahkan bersimpuh di kakiku. Inilah bagian yang terbaik diambil Maria. Artinya ini sesuatu yang kekal, yang berguna untuk seumur hidupnya. Dan kondisi ini sebetulnya mengingatkan kita betapa pentingnya hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita akan mendapat sesuatu yang kekal. Itu yang membuat kita mempunyai pegangan dan kekuatan dan segala hal yang menjadi pedoman hidup kita.
hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan ini akan terjadi terus-menerus ketika kita mempunyai hubungan harmonis dengan Tuhan. Kalau tidak, kita enggak. Kita lebih sibuk dengan hal-hal yang dari dunia ini, seperti harta. Bukan merasa perlu atau mengutamakan hal-hal yang rohani. Bukan membangun hubungan pribadi yang semakin kokoh dengan Tuhan. Itu sebabnya hubungan yang harmonis dengan Tuhan itu menjadi penentu untuk kita punya kehidupan rohani yang sehat dan menjadikan hubungan harmonis dengan sesama. Nah, hubungan antar anggota keluarga. Saya akan bahas terlebih dahulu bagaimana hubungan antar suami istri. Perlu harmonis. Harmonis di sini bukan berarti hanya hubungan itu ditandai dengan di mana ada suami di situ ada istri, di mana ada istri di situ ada suami. Kalau itu memang bisa terjadi, tidak masalah, bagus-bagus saja. Tapi kadang-kadang waktu kita antar suami istri itu sering tidak bisa bersamaan. Nah, di sini keharmonisan di sini bukan hanya ditandai dengan keberadaan yang bersama-sama terus, tapi lebih ditekankan kepada hubungan secara kesehatian, seiring sejalan, sepenanggungan, seperasaan, dan satu tujuan. Karena yang membangun sebuah keluarga itu adalah Allah sendiri. Dan Allah menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Yesus Kristus itu diibaratkan seperti hubungan suami istri di dunia. Tapi hubungan yang seperti apa? Hubungan yang harmonis. Bisa saja mungkin kita berada di satu tempat karena tugas kita, tanggung jawab kita, dan suami atau istri kita ada di tempat lain juga karena keperluan sesuatu. Tapi apakah kita masih sehati? Kita masih punya hati yang bersatu, saling mendukung, saling mensupport, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi. Seperti halnya Yesus Kristus mengasihi kita. Hei suami, kasihlah istrimu. Seperti halnya Sarah kepada Abraham, menganggap Abraham sebagai tuannya, tunduklah kepadanya. Jadi penundukan istri pada suami dan kasih suami kepada istri itu adalah aturan main dari hubungan yang harmonis. Tunduk karena apa? Karena Yesus. Mengasihi istri karena apa? Karena Yesus. Bahkan tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Harus melindungi istri, menghormati istri. Dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hei suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Walaupun istri harus tunduk pada suami, tapi bukan berarti suami punya kapasitas atau mempunyai otoritas untuk kasar terhadap istri. Hormati dia sebagai teman pewarismu dan doamu supaya tidak terhalang. Kata surat Petrus. Ketika kita merendahkan hati untuk menerapkan kebenaran ini, aturan atau hukum suami istri dari kerajaan Allah,
dengan rela hati karena Tuhan, kita tidak akan pernah merasa sebagai satu beban. Istri tidak merasa menjadi beban yang berat dan melelahkan dia untuk tunduk pada suami. Suami juga tidak menjadi orang yang tertuntut dan diberi beban yang begitu berat, karena harus menghargai istri, mengasihi istri, dalam arti melindungi, menjagai dia, dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Semuanya jadi akan berjalan baik-baik saja, bukan merupakan satu beban yang menekan kita, satu hal yang memberatkan hidup kita. No. Disinilah pentingnya kesadaran kita sebagai orang Kristen harus hidup dalam roh, karena kalau hidup dalam roh, kita punya kekuatan secara roh dari Tuhan, maka jiwa dan daging kita akan kuat, sanggup untuk menjalankannya. Setiap kali firman kita bisa terapkan dalam hidup kita dengan baik, dengan tenang, dengan merdeka. Setiap kali kalau kita mau menerapkan firman Tuhan kepada kita, karena bukan kapasitas jiwa dan daging untuk melakukannya, tapi kekuatan dan kuasa roh yang membuat kita ringan-ringan saja menjalani firman itu. Tidak salah kita perumah mengatakan, hiduplah oleh roh, jangan oleh daging, karena roh lah yang memberi hidup. Suami istri akan bergandengan tangan, bukannya secara fisik, tapi juga secara pikiran, secara hati, dan saling melengkapi, saling menutup dengan kasih, dan saling menerima satu sama lain dengan sukacita. Itu adalah harmonis dalam keluarga, hubungan antara suami istri. Nah, hubungan antar keluarga bukan hanya suami istri, tapi juga hubungan antara orang tua dan anak, anak kepada orang tua, kemudian dengan mertua, dengan ipar. Semua itu adalah anggota keluarga kita. Dan bagaimana orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Apakah orang tua bisa menjadi contoh bagi anaknya? Karena apa yang dilakukan oleh anak dan bagaimana kondisi anak, lebih banyak dia serap ketika dia dari kandungan, kemudian kanak-kanak, bagaimana kehidupan orang tua banyak mewarnai kehidupan anak, menjadi pengaruh bagi dirinya. Itu sebabnya orang tua perlu membimbing anak-anak untuk mengenal Tuhan dengan benar, membangun mesbah keluarga. Anak kepada orang tua, dari Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bagaimana keindahan dalam Tuhan adalah kalau hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua itu harmonis. Dan anak sekarang, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Apa yang diajarkan oleh orang tua atau dinasihatkan oleh orang tua, kalau sesuai dengan keinginan kita, kita mau mentaatinya, bukan. Tapi taat ini adalah mutlak. Yang penting di sini anak-anak taat kepada orang tua. Nah, sehingga tadi saya katakan bahwa orang tua harus menjadi contoh, suri toladan untuk anak-anaknya. Kalau orang tua adalah orang tua yang mengasihi Tuhan,
mengenal Tuhan dan hubungan dengan Tuhan harmonis, pasti dia menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian dengan mertua dengan menantu. Saya teringat dengan kisahnya seorang janda bernama Naomi. Dalam waktu yang bersamaan, Naomi kehilangan suami dan 2 anaknya laki-laki, di mana 2 anaknya laki-laki ini sudah menikah. Yang satu dengan Ruth dan satu dengan Orpa. 3 laki-laki yang berada dalam kehidupan Naomi meninggal semua. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Ketika Naomi melihat kedua menantu perempuannya masih menyertainya, Naomi coba memberikan nasihat dan dorongan kepada mereka. Kamu sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari saya. Anakku laki-laki sudah habis mati semuanya. Dan tidak mungkin aku akan punya anak lagi. Kalau toh aku punya anak lagi, kira-kira mungkin karena menikah lagi. Apakah kamu akan menunggu anakku yang baru ini menjadi dewasa? Kamu udah usia berapa? Jadi baiklah kamu kembali ke rumahmu. Tapi apa yang dikatakan Ruth? Tidak, saya mau tetap mengikut engkau. Dengan Orpa tidak demikian. Dia pamitan kepada Naomi untuk meninggalkannya. Sampai Naomi yang mengalami perjuangan hidup karena menjadi seorang janda dan di tengah situasi zaman yang kering. Ruth dengan setia tetap menemani, mendukung, mensupport, dan sehati dengan Naomi. Sampai akhirnya dengan ketentuan Tuhan, Ruth bisa ketemu dengan Boaz. Tapi sekalipun menikah dengan Boaz, dia juga tidak meninggalkan Naomi. Nah, ini seorang menantu yang punya hati yang tulus, bukan hanya mencinta dan mengasihi suaminya, tapi juga orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Saya percaya Naomi juga menjadi orang mertua yang baik. Tapi bahagianya adalah dia menjadi mertua yang baik, tapi dia tidak disalah mengerti oleh menantu. Kadang-kadang ada mertua yang sebetulnya sangat baik, sangat mencintai, sangat mengasihi menantunya, tapi disalah mengerti oleh menantu. Dikira mertua terlalu peduli, dikira mertua tidak punya hati, tidak memberi perhatian, atau tidak mengasihinya, atau kecurigaan-kecurigaan yang lain. Hubungan yang harmonis antara mertua dan menantu, menantu dan mertua, itu juga menjadi hukum kerajaan Allah. Harus kita terapkan. Tidak ada alasan apapun. Kemudian dengan para ipar, bagaimana hubungan kita? Apakah kita menerima dengan segenap hati bahwa mereka adalah anggota keluarga kita juga? Sehingga kita juga bisa berjalan seiring sejalan dengan mereka. Tidak saling melukai, tidak saling mencurigai, tidak saling merugikan, tidak saling mencela, tidak saling menuntut. Tapi masing-masing kita menampakkan diri pada porsi kita, dan kita melakukan hubungan yang aktif secara baik sehingga terjadi keharmonisan. Bagaimana harmonisnya kita dengan sesama? Dan saya sudah katakan bahwa harmonis di sini dalam rangka hubungan.
Sekarang bagaimana hubungan kita dengan sesama? Selama ini hubungan kita dengan sesama seperti apa? Apa hubungan itu baik terus atau naik turun? Kadang baik, kadang buruk. Bahkan ketika sudah buruk langsung putus hubungan. Atau walaupun berhubungan lagi kita masih punya kesan negatif tentang orang itu, atau dia masih menyimpan kesan negatif tentang kita. Nah, ini semuanya bisa terjadi karena apa? Kurang keharmonisan dalam hubungan. Jadi hubungan dengan sesama yang harmonis adalah seperti Filipi 2 ayat yang kelima. Dikatakan di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan sesama, dengan orang lain, siapapun itu, teman kita, saudara kita, orang yang baru kita kenal, orang yang sudah lama kita kenal tapi jarang berjumpa, atau tetangga kita, atau siapa saja. Itu perlu keharmonisan. Dengan cara bagaimana? Hidup kita harus hidup dengan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekarang perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus di mana? Gampang, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di dalam diri kita sudah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, dan penguasaan diri. Tinggal itu kita beri kesempatan untuk bekerja dalam diri kita, mengganti hal-hal yang tidak sesuai dengan itu dari manusia lama, sehingga kita sekarang hidup yang berbuahkan kebaikan. Nah, kalau kita sekarang menerapkan kehidupan ini dalam berhubungan dengan sesama, dengan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, luar biasa. Hubungan kita dengan sesama bisa menghasilkan manfaat yang besar. Bahkan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita akan bisa memancarkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jangan dukakan Roh Kudus dengan kepahitan, kegeraman, mudah tersinggung, kekecewaan, sakit hati, amarah, kesel, jengkel, dendam. Tapi izinkan perasaan Kristus Yesus dalam buah roh yang sudah ditaruh dalam diri kita sekarang bermanifestasi. Semua itu akan menghasilkan tindakan-tindakan dan perkataan-perkataan sikap kita yang mulia. Dan orang akan melihat ada Kristus Yesus yang nyata dalam kehidupan kita. Mereka tidak lagi memandang kita siapa kita, tapi mereka lihat jelas bahwa di dalam diri kita ada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus di dalam ayat berikutnya, Dia tidak sombong tapi merendahkan hati. Baiklah supaya perasaan Kristus Yesus yang sudah ditanamkan dalam diri kita mendapat kesempatan bermanifestasi, kita rendah hati. Saya percaya rendah hati karena kebenaran akan menerima peninggian daripada Tuhan. Dan saya percaya perdamaian yang diberikan oleh karena penebusan Yesus Kristus akan terjadi di mana-mana. Dan kita semuanya akan menjadi terang yang bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Bagaimana hubungan kita yang harmonis dengan pemimpin kita? Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka,
sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sekarang siapa pemimpin yang dimaksud di sini? Yang pertama adalah pemimpin di atas segala pemimpin yang begitu sempurna, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan akan memimpin kita sangat sempurna dan bijaksana. Tidak pernah salah. Kita perlu bersyukur. Kita mempunyai sang pemimpin yang menjadi penebus hidup kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua adalah pemimpin rohani kita. Yang ketiga adalah pemimpin keluarga kita. Pemimpin keluarga itu adalah tugas seorang ayah atau seorang suami. Tapi jika seorang ayah atau suami ini sudah meninggal dunia, maka kepemimpinan kita itu jatuh ke tangan seorang ibu, di mana ibu ini adalah menjadi penolong sepadan, istri penolong sepadan bagi seorang ayah dan tulang rusuknya, seorang laki-laki. Dan yang keempat adalah pemimpin bangsa. Yang kelima adalah pemimpin di mana Anda bekerja secara sekuler. Semua pemimpin ini yang menentukannya adalah Allah sendiri. Jadi, kalau kita tidak ditentukan Allah untuk menjadi seorang pemimpin, kita jangan berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mendudukkan diri sebagai pemimpin. Kita tidak akan mampu. Tapi kalau Allah sudah menentukannya dan menunjuk seorang jadi pemimpin, Allah akan mensupport dan memampukan orang itu untuk memimpin dengan baik. Bagian kita dengan pemimpin-pemimpin itu adalah taat dan tunduk. Terlepas dari pandangan kita terhadap pemimpin itu, ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang tepat, ada hal yang tidak menyenangkan hati kita. Bagian kita tetap taat dan tunduk. Tapi bagaimana kondisi yang akhirnya menjadi kurang baik karena sang pemimpin melakukan atau memutuskan atau hidup kurang tepat? Bukan kita untuk mencela, menggosipkan, berusaha menghancurkannya, kita marah, kita menolak, atau kita mundur. Tapi bagian kita adalah seperti yang dikatakan oleh Paulus ketika dia kirim surat buat anak rohaninya Timotius, untuk kita menaikkan doa syafaat. Dan dikatakan oleh Paulus, kita berdoa, pertama-tama berdoalah buat pemerintah. Dan pemerintah ini bukan hanya berbicara mengenai kepala negara sebuah bangsa atau pemimpin bangsa tadi, tapi juga berbicara mengenai seluruh pemimpin di dunia ini, kecuali sang pemimpin yang orisinil, yaitu Tuhan Yesus. Lebih baik kita mendoakan, kita mengerjakan melalui permohonan kepada Tuhan untuk bisa terjadi perbaikan-perbaikan, untuk supaya sang pemimpin kita hidup dalam jalannya Tuhan, untuk setiap keputusan pemimpin kita memutuskan apa yang daripada Tuhan, untuk membuat sang pemimpin kita tetap bersukacita, tetap sehat, tetap bersemangat dalam memimpin, jujur, baik, berhikmat, berjiwa besar, dan kuat. Nah, itu adalah tugas kita.
Jangan kita hanya bisa menuntut, tapi kita tidak ambil bagian apa-apa untuk keberhasilan kepemimpinannya. Kita menuntut yang baik, tapi kita tidak mau mendukung, hanya mencela. Kita pengen hidup enak, kita pengen diberkati oleh seorang pemimpin rohani, tapi kita hanya menjadi penonton dan menjadi komentator. Tidak adil. Itu sebabnya Paulus dengan tegas mengatakan, pertama-tama naikkan doa untuk pemerintah. Dan sekali lagi pemerintah ini berbicara mengenai pemimpin di bidang apa saja. Itu yang namanya kita bertindak sebagai orang kerajaan Allah. Dan kita adalah orang benar. Dikatakan sangat besar kuasa doa kita jika kita mau berdoa. Tapi kalau kita tidak mau berdoa, ya kuasa itu tak terjadi. Kuasa itu terjadi ketika kita berdoa. Ketika kita melakukan hal seperti itu, apa yang terjadi? Sang pemimpin ini akan dirubah oleh Tuhan. Kita tidak bisa merubah seseorang. Hanya Tuhan yang berkuasa merubah seseorang. Bagian kita mendoakannya, memohon kepada kasih, kekuatan, dan kuasa Tuhan. Hasilnya akan luar biasa. Ketika kita kemudian mengalami kepemimpinan yang lebih baik daripada sebelumnya, kita akan menikmati berkatnya, kita menikmati damai sejahteranya, kita menikmati sukacita, kita menikmati kenyamanan dalam hidup, kita damai, kita akan mengalami hal yang baik. Dan mengapa kita mendoakannya? Karena kita tidak ditentukan untuk menjadi hakim-hakim sebelum waktunya. Tuhan menghakimi sendiri. Dan belum tentu yang kita rasa, yang kita pikir tentang sang pemimpin itu adalah salah. Barangkali di balik pandangan kita bahwa sang pemimpin itu sudah berbuat kekeliruan atau kesalahan, bisa juga itu ada hal-hal yang baik, rencana Allah yang indah terjadi. Jangan menghakimi, mencela, memandang, mempunyai persepsi menurut perasaan kita. Padahal belum tentu ketika kita mendudukan diri sebagai seorang pemimpin, padahal kita ditentukan Allah untuk menjadi pemimpin, kita akan mampu memimpin dengan lebih baik daripada dia. Seseorang mampu memimpin itu karena kekuatan dan pilihan Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita bukan seorang pemimpin, kemudian kita menjadi pasif, menjadi dingin, acuh tak acuh. Kita tidak mau tahu. Maunya kita hanya menerima berkat, maunya kita hanya diperlakukan dengan baik, maunya kita hanya dicukupi, dibuat senang. Bukan. Jangan juga kita menjadi rendah diri. Rendah diri beda dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu bagus, positif, itu juga karakter Kristus. Tapi rendah diri itu negatif. Jangan juga rendah diri dan merasa tertolak, merasa terbuang, sehingga menjadi orang yang pasif. No. Tapi kita perlu tetap aktif, bersemangat untuk mendukung para pemimpin ini dengan hati yang tulus, supaya semuanya kita bisa menikmati kehidupan yang sejahtera bersama-sama, kehidupan yang lebih baik bersama-sama. Pemimpin-pemimpin di dunia ini yang perlu kita dukung dalam doa, karena kalau pemimpin yang tertinggi yaitu Yesus Kristus sudah sangat sempurna. Jadi inti daripada tentang harmonis, saya ulaskan sekali lagi, adalah yang pertama, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan yang harmonis antar anggota keluarga. Dan yang ketiga, hubungan harmonis dengan sesama
Dan yang keempat adalah hubungan yang harmonis dengan pemimpin. Itu yang harus terjadi dalam hubungan kita di dunia ini. Haleluya! Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.